Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua fisika kita kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu gerak. Benda bergerak di sekitar kita setiap saat. Kendaraan melaju, konveyor membawa produk, forklift memindahkan material, sampai AGV yang bergerak otomatis di dalam gudang. Tetapi dalam fisika, kita tidak cukup menyatakan bahwa sebuah benda itu bergerak. Kita ingin tahu di mana posisinya, seberapa cepat bergerak, bagaimana kecepatannya berubah, dan yang paling penting, apa yang menyebabkan perubahan gerak tersebut. Karena itu, alur pertemuan kita hari ini bisa diringkas dengan 4 simbol ini, yaitu posisi X membawa kita ke kecepatan V, kemudian percepatan A, dan nanti kita akan menemukan bahwa percepatan tersebut berkaitan dengan resultan gaya. Jadi hari ini kita bergerak dari sekedar describing motion menuju explanation motion. Nah, sebelum masuk ke sana, kita hubungkan dulu materi ini dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pertama, kita sudah membangun bahasa dasar fisika, besaran, satuan, pengukuran, dan vektor. Mengapa semua itu penting? Karena ketika kita mengatakan semua benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke kanan, misalnya, kita sebenarnya sudah menggunakan besaran, satuan, sekaligus arah. Kalau pertemuan pertama menjawab pertanyaan bagaimana kita mengukur dunia, maka pertemuan hari ini mulai menjawab pertanyaan berikutnya. Bagaimana dunia itu bergerak? Kita mulai dari posisi, masuk ke kecepatan dan percepatan. Kemudian di bagian akhir kita akan bertanya, kalau percepatan berubah, kayak apa yang menyebabkannya? Jadi, materi sebelumnya bukanlah bagian yang terpisah dari hal ini. Justru menjadi alat yang akan kita pakai terus sepanjang pembahasan ini. Nah, supaya tidak terlalu abstrak, kita mulai dengan satu persoalan yang sangat dekat dengan dunia industri. Bayangkan kita berada di sebuah warehouse atau gudang. Sebuah forklift bermasa 2.500 kg sedang bergerak dengan kecepatan 800 km per jam atau sekitar 5 meter per sekon. Tiba-tiba, terdapat hambatan hanya 8 meter di depannya. Nah, pertanyaan sederhana. Apakah forklift ini masih bisa berhenti sebelum menabrak hambatan? Baik, jangan buru-buru memasukkan angka ini ke rumus. Untuk saat ini, coba kita pikirkan dulu. Informasi apa sih yang kita butuhkan? Kita sudah tahu kecepatannya. Kita sudah tahu caranya. Tetapi untuk mengetahui apakah kendaraan bisa berhenti, kita perlu mengetahui seberapa besar perlambatan yang diperlukan. Dan setelah kita memahami hukum Newton, kita bahkan bisa menerjemahkan perlambatan tersebut menjadi gaya pengereman yang dibutuhkan. Nah, oke. Kasus ini sengaja kita belum selesaikan. Kita simpan dulu. Dan nanti kita kembali lagi ke sini setelah memiliki semua alat yang diperlukan. Nah, sekarang kita mulai dari konsep yang paling mendasar. Sebenarnya apa yang kita maksud ketika kita mengatakan sebuah benda bergerak? Kelihatannya sederhana. Benda bergerak berarti benda berpindah tempat. Tetapi dalam fisika, ada satu bagian paling penting yang sering terlewat, yaitu terhadap siapa atau terhadap apa. Sebuah benda dikatakan bergerak ketika posisinya berubah terhadap suatu kerangka acuan atau reference frame dalam selang waktu tertentu. Misalnya, kita sedang duduk di dalam bus. Terhadap kursi bus, posisi kita tidak berubah. Jadi, kecepatan kita relatif terhadap bus adalah 0. Tetapi terhadap jalan di luar bus, kita jelas bergerak. Artinya, satu orang yang sama bisa disebut diam dan bergerak pada saat yang sama, tergantung
pada kerangka acuan yang digunakan. Jadi kalimat seperti benda itu bergerak sebenarnya belum lengkap. Kita harus selalu bertanya, bergerak terhadap apa? Terhadap bus atau terhadap jalan? Nah, sebabnya posisi kita tuliskan sebagai X, di mana X terhadap waktu. Itu posisi tidak berubah sebagai fungsi waktu. Nah, setelah kita punya posisi, perubahan posisi membawa kita pada dua istilah yang sering dianggap sama, padahal berbeda, yaitu jarak dan perpindahan. Perhatikan contoh operator yang berjalan 20 meter ke timur, kemudian kembali 20 meter ke barat. Kalau ditanya berapa jaraknya, jawabannya jelas 40 meter. Karena kita menghitung seluruh panjang lintasan yang ditempuh. Tapi kalau ditanya berapa perpindahannya, jawabannya justru nol. Mengapa? Karena posisi operator akhirnya sama dengan posisi awal. Jadi, jarak adalah besaran skalar yang menghitung total lintasan. Sementara perpindahan adalah perubahan posisi dan perubahan besaran vektor. Dan merupakan termasuk besaran vektor. Sederhana, kalau kita lihat, delta X sama dengan delta F dikurangi delta I. Atau delta X sama dengan X akhir dikurangi dengan X awal. Perpindahan hanya peduli pada dua hal, di mana kita mulai dan di mana kita berakhir. Inilah salah satu perbedaan dasar yang perlu kita pegang karena nanti konsep yang sama muncul pada speed dan velocity. Nah, kalau jarak berbeda dari perbedaan, maka ternyata seberapa cepat pun memiliki dua cara pengukuran. Speed dan velocity sering sama-sama diterjemahkan sebagai kecepatan, tetapi secara fisika keduanya tidak persis sama. Average speed dihitung dari total jarak dibagi waktu. Dan average velocity dihitung dari perpindahan dibagi dengan waktu. Speed hanya menjawab seberapa cepat. Velocity menjawab dua hal sekaligus. Seberapa cepat dan ke arah mana. Coba kita gunakan AGV pada gambar ini. Misalnya, AGV bergerak mengelilingi lintasan dan setelah 50 detik kembali ke titik awal. Apakah average speed-nya 0? Jelas tidak. AGV benar-benar telah menempuh suatu jarak. Tetapi average velocity-nya bisa 0. Karena perpindahan dari titik awal ke titik akhir adalah 0. Jadi sekali lagi, jarak berpasangan dengan speed, sedangkan perpindahan berpasangan dengan velocity. Lalu apa yang terjadi kalau velocity itu sendiri berubah? Disinilah kita masuk ke konsep percepatan. Percepatan sering dibayangkan sebagai menjadi semakin cepat. Namun itu belum lengkap. Secara fisika, A rata-rata sama dengan delta V per delta T. Jadi percepatan adalah laju perubahan velocity. Kalau velocity adalah vektor, velocity bisa berubah dengan beberapa cara. Pertama, besar kecepatannya bertambah. Ini yang biasa kita sebut mempercepat. Kedua, besar kecepatannya berkurang. Benda sedang melambat tetapi tetap memiliki percepatan. Ketiga, bahkan jika speed tetap, arah velocity bisa berubah. Misalnya apa? Kendaraan berbelok atau bergerak melingkar. Itu juga berarti ada percepatan. Jadi, jangan samakan acceleration dengan sekedar gas semakin dalam. Ya. Yang benar adalah selama velocity berubah, ada acceleration. Dan ketika kita mulai menggunakan velocity serta acceleration, ada tanda atau satu jebakan tanda positif dan negatif yang harus kita pelajari dan kita pahami. Ini salah satu konsep yang sering membuat bingung. Tanda negatif itu tidak otomatis berarti benda melambat. Sebelum melakukan perhitungan, kita tentukan dulu sumbunya. Misalnya, kalau ke kanan kita pilih positif,
Dan kalau V positif dan A positif, berarti benda bergerak ke kanan dan semakin cepat. Dan kalau V positif tetapi A negatif, benda masih bergerak ke kanan tetapi kecepatannya menurun. Nah, sekarang yang menarik nih. Kalau V negatif dan A negatif, berarti benda bergerak ke kiri dan justru semakin cepat. Jadi untuk menentukan apakah benda mempercepat atau memperlambat, lihat dulu hubungan antara tanda V dan A. Jika tanda sama, speed meningkat. Jika tanda berlawan, maka speed menurun. Nah, pesan utama adalah positif dan negatif menunjukkan arah relatif terhadap sumbu yang kita pilih, bukan cepat atau lambat. Nah, kita sekarang sudah mempunyai posisi, velocity, dan acceleration. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana ketika informasi ini direpresentasikan. Grafis yang sama sebenarnya bisa kita ceritakan dengan beberapa bahasa. Bahasa pertama adalah grafik. Misalnya grafik posisi terhadap waktu, velocity terhadap waktu, atau acceleration terhadap waktu. Bahasa kedua adalah persamaan matematis, equation. Dan bahasa ketiga adalah describe verbal. Misalnya apa? AGV bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan. Ketiga-tiganya, grafik, persamaan matematis, atau deskripsi verbal, sebenarnya menceritakan fenomena yang sama. Nah, kemampuan penting bagi seorang engineer bukan hanya mampu menyelesaikan persamaan, tetapi mampu berpindah dari satu representasi ke representasi lainnya. Ketika kita melihat grafik, kita harus menceritakan apa yang sedang terjadi, membaca kalimat sebuah kasus. Kita harus bisa mengubahnya menjadi model matematis. Baik, kita mulai membaca gerak dari grafik yang paling dasar, yaitu grafik posisi terhadap waktu. Pada grafik posisi terhadap waktu, sumber vertikal menunjukkan posisi dan sumber horizontal menunjukkan waktu. Ya, saya ulangi, sumber vertikal menunjukkan posisi dan sumber horizontal menunjukkan waktu. Nah, informasi terpenting dari grafik ini adalah kemiringannya. Kemiringan grafik posisi dan dengan waktu disebut dengan velocity. Maka V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Perubahan posisi dengan perubahan waktu. Kalau grafik horizontal, posisi tidak berubah. Artinya benda diam. Kalau grafik naik, velocity positif. Kalau grafik turun, velocity negatif. Dan kalau grafik semakin suram, besar velocity semakin tinggi. Perhatikan bahwa grafik yang tinggi belum tentu berarti benda bergerak cepat. Yang menentukan cepat atau tidak adalah slope, bukan tinggi grafiknya. Jadi, setiap melihat grafik posisi dan terhadap waktu, pertanyaan pertama kita seharusnya, bagaimana kemiringannya? Ya. Kalau slope grafik posisi memberikan velocity, lalu apa yang kita baca dari grafik velocity terhadap waktu? Grafik velocity terhadap waktu sangat informatif karena memberikan dua informasi penting sekaligus. Pertama, kemiringan atau slope grafik memberikan acceleration. Semakin curam grafik velocity berubah, maka semakin besar percepatannya. Kedua, luas daerah di bawah grafik velocity terhadap waktu memberikan perpindahan. Jadi, grafik ini memiliki dua cara baca. Slope berbicara tentang acceleration, sedangkan area berbicara tentang displacement. Ada satu jebakan lagi. Kalau grafik velocity berupa garis horizontal di atas sumbu waktu, maka apakah benda berhenti? Saya ulangi. Kalau grafik velocity berupa garis horizontal di atas sumbu waktu, maka apakah benda tersebut berhenti? Jawabannya tidak. Artinya adalah velocity-nya konstan dan negatif, konstan dan positif. Yang nol adalah acceleration karena slope-nya nol. Jadi garis horizontal pada garis velocity terhadap waktu berarti bergerak dengan velocity yang konstan, bukan benda diam.
Nah, hubungan luas ini juga muncul ketika kita berpindah dari satu tingkat ke grafik acceleration terhadap waktu. Nah, pada grafik acceleration terhadap waktu, luas grafik memiliki arti fisik yang berbeda lagi. Luas di bawah grafik A terhadap T memberikan perubahan velocity, yaitu delta V sama dengan integral A terhadap T. Kalau percepatan konstan, bentuknya menjadi lebih sederhana. Delta V sama dengan A dikali delta T. Nah, sehingga kita mendapatkan hubungan yang mungkin sudah familiar. V sama dengan V0 ditambah A kali delta T. Kalau area berada di atas sumbu waktu, maka perubahan velocity positif. Kalau berada di bawah, maka perubahan velocity negatif. Jadi, sekarang kita punya sebuah pola yang menarik. Slope grafik X terhadap T menghasilkan velocity, slope grafik V terhadap T menghasilkan acceleration, sedangkan area grafik V terhadap T menghasilkan perpindahan. Dan area grafik A terhadap T menghasilkan perubahan velocity. Ya. Saya ulangi, slope grafik X terhadap T menghasilkan velocity, slope grafik V terhadap T menghasilkan acceleration, sedangkan area grafik V terhadap T menghasilkan perpindahan, dan area grafik A terhadap T menghasilkan perubahan velocity. Nah, sebelum masuk ke persamaan gerak, kita cek dulu apakah konsep tadi sudah benar-benar kita pahami. Nah, sekarang kita lihat tiga grafik velocity terhadap waktu, yaitu A, B, dan C. Jangan langsung melihat apakah garisnya naik atau turun. Ya. Kita gunakan aturan yang sudah kita bangun sebelum. Pada A, velocity positif dan slope positif. Jadi akselerasi yang positif, V dan A memiliki arah yang sama. Berarti speed-nya meningkat. Pada B, velocity masih positif, tetapi slope-nya negatif. Artinya akselerasi negatif, keduanya berlawan arah sehingga speed-nya menurun. Nah, pada C, velocity negatif dan slope-nya juga negatif. Nah, ini yang disering menjebak. Karena velocity dan acceleration sama-sama negatif, dan keduanya juga searah, maka benda justru semakin cepat ke arah negatif. Jadi, jawabannya adalah A dan C. Nah, pegang aturan saudara ini. Speed meningkat ketika velocity dan acceleration memiliki tanda yang sama. Nah, sekarang kita gunakan konsep-konsep itu untuk dua model yang gerak yang sangat sering digunakan, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus beraturan, berubah beraturan. Kita masuk yang pertama, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Adalah gerak lurus dengan velocity konstan. Karena velocity-nya tidak berubah, acceleration-nya 0 atau A sama dengan 0. Tapi hati-hati, acceleration 0, saya ulang lagi, tidak berarti benda diam. Ini penting. Kalau sebuah AGV bergerak lurus dengan kecepatan 2 meter per second dan mempertahankan kecepatan tersebut, maka AGV tetap bergerak meskipun percepatannya 0. Nah, persamaan posisi menjadi X sama dengan X0 tambah VT, atau delta X sama dengan V kali T. Kalau kita lihat grafiknya, posisi terhadap waktu bisa berupa garis linear. Velocity terhadap waktu horizontal dan acceleration berada pada 0. Inilah bentuk paling sederhana dari gerak. Kita langsung gunakan pada contoh yang sangat dekat dengan sistem produksi. Misalnya, sebuah conveyor bergerak dengan kecepatan tetap 1,5 meter per second. Sebuah produk berada di atas belnya selama 12 detik. Karena kecepatan konstan, maka kasus ini menjadi GLB, gerak lurus beraturan. Kita cukup menggunakan delta X sama dengan V kali T. Delta X berarti berapa? 1,5, ya V-nya tadi,
dikali 12 waktunya, maka sama dengan 18 meter. Artinya selama 12 detik, produk berpindah sejauh 18 meter. Perhitungan memang sederhana, tetapi interpretasinya penting dalam teknik industri. Kalau kecepatan conveyor kita ubah, waktu kedatangan produk ke stasiun berikutnya juga berubah. Hal ini yang dapat mempengaruhi sinkronisasi line, cycle time, bahkan mungkin bisa terjadi potensi terjadinya bottleneck. Jadi persamaan fisika sederhana ini dapat menjadi bagian dari keputusan desain sistem industri. Nah, sekarang situasinya kita buat sedikit realistis. Bagaimana jika kecepatannya tidak tetap? Kalau velocity berubah secara teratur karena percepatan konstan, kita akan masuk namanya ke GLBB. Gelak lurus berubah peraturan. Di sini ada beberapa persamaan yang tersedia. Untuk mencari velocity air, V sama dengan P0 tambah A kali T. Untuk perpindahan, delta X sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat. Kalau waktu tidak diketahui, kita bisa menggunakan P kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2A kali delta X. Dan ketika percepatan konstan, perpindahan juga dapat dihitung menggunakan velocity rata-rata. Tapi ingat, jangan menghafal rumus dipercepat atau rumus diperlambat sebagai dua kelompok yang berbeda. Rumusnya tetap sama, yang berubah adalah tandanya. Tentukan arah positifnya terlebih dahulu, lalu gunakan tanda V dan A dengan konsisten. Nah, supaya tidak sekedar menjadi kumpulan rumus, kita gunakan strategi penyelesaian masalah yang sama untuk semua kasus. Ketika melihat soal fisika, jangan memulai dengan pertanyaan, rumusnya apa ya? Mulailah dengan memahami situasinya. Pertama, buatlah sketsa sederhana, yaitu benda, lintasan, dan arah gerak. Kedua, tentukan arah positif. Oke. Tentukan sumbu dan tanda sejak awal. Tiga, tuliskan apa yang diketahui dan apa yang akan ditanyakan. Keempat, baru pilih persamaan yang menghubungkan variabel tersebut. Dan terakhir, periksa hasilnya. Apakah tanda masuk akal? Apakah satuannya benar? Apakah besar nilainya realistis? Misalnya mendapatkan waktu minus 15 detik dalam persoalan waktu pengereman. Secara matematis kita mungkin melakukan operasi yang benar. Tapi secara fisik, tentu ada sesuatu yang perlu diperiksa kembali. Engineer yang baik tidak akan berhenti pada angka. Kita selalu akan bertanya, apa arti fisik angka ini? Nah, kita coba sekarang ini pada AGV yang mengalami percepatan. Sebuah AGV mulai bergerak 2 meter per sekon dan mengalami percepatan konstan 1,5 meter per sekon per sekon kuadrat selama 4 detik. Nah, pertama kita cari velocity akhirnya. V sama dengan V0 tambah A kali itu. Kemudian kita masukkan nilainya, maka ketemunya V sama dengan 8 meter per second. Jadi setelah 4 detik, kecepatannya menjadi 8 meter per second. Berikut kita cari juga perpindahannya. Delta X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian hasilnya adalah 20 meter. Kalau divisualisasikan pada grafik P terhadap T, velocity meningkat secara linear. Slope grafik adalah acceleration. Sedang area di bawah grafik memberikan perpindahan. Jadi hasil persamaan dan grafik seharusnya menceritakan cerita fisik yang sama. Sekarang kita balik situasinya. Bagaimana jika bukan mempercepat, tapi melakukan pengereman? Misalnya, sebuah forklift bergerak dengan kecepatan awal 6 meter per second dan mengalami akselerasi 2 meter per second kuadrat. Minus 2 meter per second kuadrat. Kenapa negatif? Karena kita memilih arah gerak awal positif, sedang percepatan pengereman arahnya berlawanan. Nah, untuk mengetahui waktu berhenti, kita gunakan V sama dengan V0 tambah AT. Pada saat berhenti, V sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 6 kurang 2T. Jadi kita memperoleh waktu berhenti adalah 3 detik.
Nah, selama 3 detik tersebut, forklift masih bergerak. Nah, menggunakan persamaan perbedaan kita, maka kita memperoleh stopping distance 9 meter. Nah, bagi seorang engineer, angka 9 meter ini jauh lebih penting daripada sekedar jawaban ujian. Angka ini dapat mengaruhi distance isolate, safety zone, pengaturan kecepatan, sampai SOP operasional forklift. Gerak dengan percepatan ngosan juga terjadi pada pena yang sangat familiar. Contohnya adalah benda jatuh. Oke. Jatuh bebas sebenarnya bukan jenis persamaan yang sama sekali baru. Jatuh bebas hanyalah GLBB dengan acceleration berupa gravitasi. Kalau kita memilih arah sebagai atas sebagai positif, maka percepatan gravitasi ditulis percepatan Y sama dengan minus G. Atau percepatan pada arah vertikal sumbu Y sama dengan negatif dari percepatan gravitasi bumi. Nilainya sekitar 9,8 meter per second kuadrat atau sering dibulatkan menjadi 10 dalam soal yang sederhana. Yang penting adalah arah gravitasi. Ketika benda naik, gravitasi ke bawah. Ketika benda berada di titik tertinggi, gravitasi tetap ke bawah. Pada saat benda turun, gravitasi juga tetap ke bawah. Gravitasi tidak berubah arah hanya karena arah benda berubah. Ya. Gravitasi tidak berubah arah hanya karena arah gerak benda berubah. Nah, dari sini akan muncul satu pertanyaan konseptual yang hampir selalu menjadi sumber kesalahan. Oke. Bayangkan sebuah bola atau paket dilempar vertikal ke atas. Kita pakai bola saja. Di titik tertinggi, apa yang terjadi? Nah, velocity memang menjadi nol sesaat. Karena benda berhenti bergerak ke atas sebelum mulai bergerak turun. Tetapi apakah acceleration juga nol? Jelas tidak. Gravitasi masih bekerja. Jadi ketika arah atas kita pilih positif, P sama dengan nol, maka A atau percepatan adalah negatif gravitasi. Maka kalau kita lihat dari pertanyaan ini, jawaban yang benar adalah B. Oke. Ini contoh penting bahwa velocity nol tidak otomatis berarti akselerasinya nol. Di titik tertinggi, benda hanya berhenti sesaat dalam hal velocity. Tetapi gravitasi terus mengubah velocity-nya, sehingga setelah benda itu mulai bergerak terus. Sehingga setelah itu, benda akan mulai bergerak turun. Nah, kita gunakan konsep tersebut pada kasus paket yang benar-benar dijatuhkan dalam keadaan diam. Misalnya, sebuah paket dijatuhkan dari keadaan diam dan kita amati selama 2 detik. Berapakah kecepatan dan jarak jatuhnya? Nah, karena dijatuhkan dan kecepatan awal 0, maka untuk penyederhanakan dan untuk memudahkan, kita gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ya, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Setelah 2 detik, besar velocity-nya sama dengan V sama dengan G kali T, gravitasi kali T waktu, maka jawabannya adalah 20 meter per second. Dan arahnya ke bawah. Jarak jatuhnya A sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya adalah 20 meter. Nah, dalam model ini kita mengabaikan hambatan udara. Jadi yang kita kerjakan ini termasuk model yang ideal. Ini juga penting bahwa setiap model fisika itu akan memiliki asumsi-asumsi, tergantung dari siapa yang melakukan. Nah, sampai sekarang gerak kita masih dominan dalam satu dimensi. Maka berikutnya kita akan gabungkan gerak horizontal dan vertikal. Oke. Gerak parabola terlihat seperti satu lintasan yang kompleks. Tetapi cara menganalisisnya justru dengan memisahkan menjadi dua gerak yang lebih sederhana. Pada arah horizontal dalam model ideal, AX sama dengan 0. Kecepatan X sama dengan 0. Pada velocity horizontal konstan. Nah, pada area vertikal, ya, percepatan ini sama dengan negatif gravitasi. Jadi gerak vertikal merupakan GLBB akibat gravitasi.
Nah, yang sangat penting, meskipun kita menganalisisnya terpisah, dua arah tersebut menggunakan waktu fisik yang sama. Saat paket sudah berada di udara selama 1 detik, komponen horizontal dan vertikalnya sama-sama telah berlangsung selama 1 detik. Itulah inti projectile motion. One motion, two direction. Nah, yang lagi, one motion, two direction. Nah, untuk melakukan itu, kita membutuhkan kembali alat yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, yaitu komponen vektor. Pada pertemuan pertama, kita belajar bahwa sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Prinsip yang persis sama akan kita terapkan pada velocity awal. Jika sebuah benda diluncurkan pada velocity v0 pada sudut theta, maka komponen horizontalnya sama dengan v0 kali sama dengan v0 cos theta. V0 cos theta. Dan komponen vertikalnya sama dengan v0 y sama dengan v0 sin theta. Apakah matematikanya berubah dibanding ketika kita menguraikan gaya? Tidak. Yang berubah hanyalah besaran fisik yang sedang kita uraikan. Sebelumnya adalah gaya, sekarang velocity. Jadi satu vektor velocity awal kita pecah menjadi dua komponen, kemudian masing-masing dianalisis pada sumbu yang sesuai. Nah, setelah komponen awal diketahui, kita bisa menuliskan model lengkap untuk gerak parabol. Pada arah horizontal, karena akselerasi 0, kita mempunyai x sama dengan x 0 tambah v0 cos theta dikalikan dengan t. Sedangkan velocity horizontal tetap Vx sama dengan V0 cos theta. Sementara pada area vertikal terdapat gravitasi. Y sama dengan Y0 tambah V0 sin theta dikalikan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Dan velocity vertikalnya juga berubah. Vy sama dengan V0 sin theta dikurangi G kali T. Nah, perhatikan lagi, kita menyelesaikan sumbu X dan Y secara terpisah, tetapi nilai T-nya sama. Kalau titik awal dan titik akhirnya berada pada ketinggian yang sama, kita bahkan dapat memperoleh persamaan khusus untuk waktu terbang dan range. Tetapi persamaan khusus hanya berlaku ketika syaratnya terpenuhi. Jadi jangan langsung digunakan untuk semua persoalan projectile. Nah, pada persamaan tersebut, terdapat satu kesalahan kecil yang bisa membuat hasil akhir menjadi setengah dari seharusnya. Contoh ini sekaligus mengingatkan kita bahwa perhitungan harus selalu dicek. Misalnya, contoh, diketahui kecepatan awal 12 meter per second, sudut 53 derajat, dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Untuk titik awal dan akhir yang setinggi sama, maka range dihitung sebagai R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan sinus 20, sinus 20 dibagi dengan G. Jadi bukan hanya sinus theta, cosinus theta, karena identitasnya adalah sinus 20 sama dengan 2 sinus theta cos theta. Maka hasil yang benar adalah sekitar 13,8 meter, bukan 6,92 meter. Nah, ini contoh bagus mengapa dalam engineering kita tidak cukup hanya mendapatkan angka dari kalkulator. Kita perlu memahami struktur persamaannya dan melakukan sanity check terhadap hasil. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana projectile motion dapat benar-benar muncul dalam sistem material handling. Oke. Sekarang, coba bayangkan sebuah produk meninggalkan ujung konveyor secara horizontal. Velocity horizontalnya 4 meter per second. Sedangkan permukaan konveyor berada 1,25 meter di atas bin atau bantalan. Oke.
Pertama-tama, makanya kita tidak mencari jarak horizontal. Yang perlu kita lakukan adalah mencari berapa lama perlu jatuh dari gerak vertikal. Nah, karena velocity awal vertikal 1,25 sama dengan setengah kali 10 pangkat T kuadrat, maka ditemukan bahwa T waktu adalah 0,5 second. Baru kemudian waktu tersebut kita gunakan pada gerak horizontal. X sama dengan Px T atau sama dengan 2 meter. Jadi secara ideal, pin perlu ditempatkan sekitar 2 meter dari ujung conveyor. Ya. Ya, kalau kita lihat dari conveyor depannya ada di ujung ya, ada barang. Kita taruh bantalan apa atau pengumum apa sehingga barang tersebut tidak jatuh ke tanah, tetapi dia masuk ke dalam kotak tersebut. Ya, oke. Nah, contoh ini menunjukkan mengapa waktu yang sama menjadi penghubung antara gerak dan gerak horizontal dan vertikal. Berikutnya kita tinggalkan lintasan parabola, dan kita akan masuk ke gerak melingkar yang memiliki satu kejutan konseptual. Misalnya AKB bergerak melingkar dengan kecepatan yang sama, dengan speed yang sama. Kerangka speednya tidak berubah, apakah acceleration nol? Tidak. Ingat bahwa velocity adalah vektor. Velocity memiliki besar dan arah. Ketika AGV bergerak mengelilingi lingkaran, arah velocity terus berubah meskipun besarannya tetap. Jadi delta P tidak sama dengan nol, dan karena velocity berubah, maka A juga tidak sama dengan nol. Acceleration ini disebut dengan percepatan eksperimental dan selalu mengarah menuju pusat lintasan. Sementara vektor velocity selalu tangga terhadap lintasan. Jadi speed konstan hanya berarti besar velocity konstan, bukan velocity keseluruhan konstan. Nah, sekarang kita kuantifikasikan hubungan antara putaran, velocity linear, dan akselerasi menuju pusat tersebut. Dalam gerak melintar, velocity linear berhubungan dengan kecepatan sudut melalui V sama dengan omega dikali R. Artinya, untuk omega yang sama, titik yang semakin jauh dari pusat mempunyai kelajuan linear yang semakin besar. Percepatan sentimental dapat ditulis A C sama dengan RV kuadrat. Atau AC sama dengan eh, sorry, AC sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Atau sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan jari-jari. Oke. Akhirnya akselerasi ini menuju pusat. Kemudian kecepatan sudut berhubungan dengan frekuensi. Maka omega sama dengan 2V kali frekuensi. Dan periode sama dengan, atau T sama dengan 1 bagi dengan F. 1/F. Nah, satu catatan penting. Gunakan radian untuk omega agar persamaan V sama dengan omega R konsisten secara langsung. Nah, salah satu penerapan paling nyata hubungan ini dapat kita lihat pada mekanisme bal dan puli. Pada sistem bel dan puli tanpa slip, maka kecepatan linear pada bel pada kedua puli sama. Jadi apa? P1 sama dengan P2. Karena V sama dengan omega R, maka omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Jika diketahui puli pertama mempunyai radius 0,2 meter dan kecepatan sudut 30 radian per second, maka kecepatan belnya V sama dengan 30 kali 0,2 sama dengan 6 meter per second. Nah, puli kedua mempunyai radius hanya 0,1 meter. Agar kecepatan bel tetap 6 meter per second, maka puli kedua harus berputar omega omega 2 sama dengan 6 bagi 0,1 sama dengan 60 radian per second. Jadi puli yang kecil harus berputar lebih cepat. Hubungan saudara ini adalah prinsip dasar yang akan kita temui pada berbagai sistem transmisi mekanik.
Nah, sebelum meninggalkan kinematika, kita cek lagi konsep penting pada gerak melingkar. Contoh misalnya, sebuah AGV bergerak pada lintasan melingkar dengan speed yang tetap. Maka mana pertanyaan, pernyataan yang di bawah ini yang benar? A. A sama 0 karena speed konstan. B. A tidak 0 karena arah velocity berubah. C. P sama 0 karena kembali ke posisi awal. Dan D. Tidak ada gaya yang diperlukan. Oke, kita masuk yang pertama. A. Bukan A, karena speed konstan tidak membuat akselerasi 0. Dan juga bukan C, karena kembali ke posisi awal hanya membuat perpindahan total 0. Bukan velocity selalu 0. Dan juga bukan D, karena gaya acceleration nanti kita akan melihat bahwa dibutuhkan resultan gaya. Maka jawabannya adalah B. Akselerasi tidak nol karena arah velocity terus berubah. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penting berikutnya. Kalau acceleration centripetal mengarah menuju pusat, apa yang menyebabkan acceleration di situ? Nah, pertanyaan ini tidak lagi bisa dijawab dengan kinematika. Maka di titik ini fokus pembahasan kita berubah. Sebelumnya, sejauh ini kita banyak menjawab pertanyaan bagaimana benda bergerak. Kita mendistribusikannya sebagai posisi, velocity, dan acceleration. Bagi ini disebut dengan kinematika. Tapi sekarang kita mengajukan pertanyaan yang berbeda. Mengapa geraknya berubah? Mengapa AGV mempercepat? Mengapa forklift dapat berhenti? Dan mengapa benda bergerak meningkat? Untuk menjawabnya, maka kita masuk ke dinamika. Dan variabel utama yang masuk sekarang adalah gaya dan massa. Jadi, kalau kinematika berbicara tentang X, P, dan A, dinamika mulai menghubungkan A dengan D sigma F dan M. Karena itu kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa sih itu gaya? Gaya bukan sekedar dorongan atau tarikan. Secara lebih umum, gaya adalah interaksi antara benda yang dapat mempengaruhi keadaan geraknya. Satuan S1, satuan sistem internasional untuk gaya adalah Newton. 1 Newton sama dengan 1 kilogram kali 1 kilogram M per second kuadrat. Oke. Dalam sistem mekanik, kita sering menemui berapa jenis gaya. Berat gaya, berat atau gravitasi W sama dengan M kali G, gaya normal N, tegangan T, gaya gesek F, dan gaya dorong atau tarik. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada menghafal setiap gaya. Perubahan gerak benda tidak ditentukan oleh satu gaya secara terpisah. Yang penting adalah resultan semua gaya, yaitu sigma F. Dua atau lebih gaya bisa saling meniadakan. Nah, konsep resultan gaya inilah yang membawa kita pada hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton. Hukum Newton pertama berbicara tentang inersia. Jika resultan gaya pada suatu benda 0, atau sigma F yang sama 0, maka akselerasinya 0. Tapi ada satu jebakan di sini. Akselerasi 0 tidak berarti benda harus diam. Ada dua kemungkinan. Benda yang sejak awal diam akan tetap diam, tetapi benda yang sudah bergerak akan tetap bergerak dengan velocity konstan. Jadi, komunitas pertama, saya ulangi, ya. Sebuah benda diam akan tetap diam, dan sebuah benda bergerak akan tetap bergerak dengan velocity konstan. Oke, sampai ada gaya lain yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, jadi benda tidak memerlukan resultan gaya untuk mempertahankan velocity. Resultan gaya diperlukan untuk mengubah velocity. Konsep ini terkadang berbeda dari intuisi sehari-hari karena di dunia nyata hampir selalu ada gesekan. Karena itu dalam menganalisis gaya, kita mau perlu membedakan antara gaya yang seimbang dan yang tidak seimbang. Benda bisa saja dikenai banyak gaya, tapi pertanyaan yang penting adalah bukan
berapa banyak gayanya. Ya, bukan berapa banyak gayanya. Tapi adalah berapa resultannya. Kalau semua gaya saling menyeimbangkan, delta F sama nol, maka A sama nol, benda bisa diam atau bergerak dengan velocity konstan. Kalau gaya tidak seimbang atau delta F tidak sigma F tidak sama dengan nol, maka acceleration tidak nol dan velocity juga berubah. Misalnya pada AGV, motor menghasilkan gaya dorong ke depan, sementara terhadap gaya repetitif ke belakang. Jika keduanya sama besar, maka velocity dapat tetap. Kalau gaya dorong lebih besar, maka muncul resultan ke depan dan AGV mengalami acceleration. Jadi balance dan unbalance berbicara tentang resultan, bukan sekedar ada atau tidaknya gaya. Hubungan kuantitatif antara resultan gaya dan acceleration inilah yang disebut dengan inti hukum Newton kedua. Kita masuk. Hukum Newton kedua dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A. Perhatikan bahwa yang kita gunakan adalah resultan semua gaya. Ya, bukan sembarang satu gaya. Atau gaya cuma hanya satu gaya yang sembarang. Karena gaya dan acceleration adalah vektor, kita dapat menganalisanya per sumbu. Ya, jika untuk sumbu X sama dengan M kali A kali X-nya, ya untuk sumbu Y, ya, sigma F Y, maka M kali percepatan A yang Y. Dari persamaan ini kita mendapatkan dua intuisi. Untuk massa yang sama, semakin besar resultan gaya, maka semakin besar acceleration. Sebaliknya, untuk gaya yang sama, semakin besar massa, maka semakin kecil acceleration. Nah, itulah mengapa ketika kita mendorong troli kosong, itu jauh lebih mudah daripada troli yang penuh. Tapi sebelum menuliskan persamaan Newton kedua, kita harus memastikan satu hal. Gaya-gaya yang bekerja pada benda sudah kita identifikasikan dengan benar. Ya, ini kita harus lakukan. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah punya semua alat untuk kembali ke pertanyaan Porkelik yang di awal tadi. Oke. Sekarang kita kembali ke kasus pembuka. Porke bergerak dengan velocity awal 5 meter per second dan hanya mempunyai jarak 8 meter untuk berhenti. Kita ingin mengetahui berapa sih acceleration minimum yang diperlukan. Maka gunakan persamaan Gilbert BB tambah waktu. V kuadrat sama dengan V0 T tambah 2A delta X. Karena pada saat berhenti V sama dengan 0, maka ketemunya nilai adalah 8. Ya. Dan kemudian diperoleh A sama dengan negatif 1,56 meter per second kuadrat. Ya. Dengan massa 2, nah, tanda negatif berarti acceleration berlawanan dengan arah gerak. Oke. Nah, sekarang kita gunakan hukum Newton kedua. T total sama dengan M kali A. Dengan massa 2.500 kg, maka F net sama dengan negatif 3,9 kN. Jadi forklift memberikan gaya pengereman neto sebesar 3,9 kN berlawanan arah agar berhenti dalam 8 meter. Nah, sekarang kita bisa melihat hubungan seluruh materi hari ini. Velocity dan jarak memberikan kita acceleration. Acceleration membawa dan massa membawa kita pada gaya. Tentu ini model ideal. Kita belum memasukkan reaction time operator, kondisi lantai, ban, maupun variasi gaya pengiriman. Dalam sistem nyata, safety distance tentu harus lebih konservatif. Oke. Nah, baik. Sebelum menggunakan delta F sama dengan M kali A, maka kita mempunyai satu kebiasaan penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu menggambar gaya. Free body diagram atau FBD adalah salah satu alat terpenting dalam dinamika. Sebelum menyentuh persamaan, pilih dulu benda yang ingin dianalisis. Kemudian
Pisahkan secara konseptual benda tersebut dari lingkungan. Setelah itu, gambar A-nya. Ingat, gambar A-nya, gaya bekerja pada benda tersebut. Setelah itu, pilih sumbu koordinat. Uraikan gaya menjadi komponen jika diperlukan. Maka baru tuliskan sigma F terhadap X sama dengan MAX. Dan sigma F terhadap Y sama dengan M kali AY. Nah, ada satu golden rule. Jangan memasukkan gaya yang diberikan benda tersebut kepada benda lain. Ya, saya ulangi. Jangan memasukkan gaya yang diberikan benda tersebut kepada benda lain. Misalnya, sebuah kotak berada di atas lantai. Dalam FBD, kotak kita gambar berat kotak ke bawah dan gaya normal lantai pada kotak ke atas. Kita tidak menggambar gaya kotak pada lantai karena gaya itu bekerja pada benda lain. Jadi FBD sebenarnya adalah model visual sebelum model matematik. Nah, kita tutup bagian ini dengan contoh yang paling sederhana supaya alur FBD ke persamaan Newton terlihat jelas. Misalnya, sebuah balok bermasa 10 kg berada pada permukaan yang licin dan ditarik horizontal dengan gaya 30 Newton. Karena permukaan dianggap licin, maka gaya gesek bisa kita abaikan. Kita mulai dari FBD. Secara horizontal hanya ada gaya 30 Newton. Maka sigma F X sama dengan M kali delta X, maka diperlukan A atau poli A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Sekarang arah vertikal. Balok tidak bergerak atau turun. Tidak bergerak naik atau turun. Sehingga acceleration vertikal menjadi 0. Ada gaya normal ke atas dan berat mg ke bawah. N dikurangi mg sama dengan 0. Dengan G sama dengan 10, maka diperolehlah N sama dengan 100. Perhatikan, ada dua hal yang terjadi sekaligus. Secara horizontal, gaya tidak seimbang sehingga muncul acceleration. Tapi secara vertikal, gaya seimbang sehingga tidak ada acceleration vertikal. Inilah alasan mengapa kita selalu menganalisis gaya per sumbu. Dan dari sini kita punya satu prinsip yang sebaiknya dibawa ke soal-soal berikutnya, yaitu FBD dulu baru persamaan. Digambar dulu baru buat persamaan. Oke. Pada pertemuan ini kita sudah bergerak cukup jauh, mulai dari posisi, velocity, dan acceleration, kemudian memahami GLB dan GLBB, jatuh bebas, gerak parabola, gerak melingkar, sampai akhirnya mengumpulkan perubahan gerak tersebut dengan gaya melalui hukum Newton. Jadi nanti ketika melihat sebuah mesin, kendaraan, konveyor, robot, atau material bergerak, jangan hanya bertanya, seberapa coba? Ya, berapa cepat dia bergerak? Coba bertanya juga bagaimana geraknya berubah dan gaya apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Pada contoh sebelumnya kita menganggap permukaan itu licin sehingga gaya gesek bisa kita abaikan. Sekarang kita masuk ke situasi yang lebih realistis. Bagaimana kalau ada gesekan? Nah, di bagian ini ada satu kesalahan konsep yang sangat sering terjadi. Banyak mahasiswa langsung menuliskan gaya gesek sebagai F sama dengan mu kali N. Padahal untuk gesekan statis itu tidak selalu benar. Gesekan statis bersifat menyesuaikan. Besarnya mengikuti kebutuhan untuk mencegah benda mulai bergerak sampai mencapai suatu nilai maksimum. Secara otomatis, ya, dibaca gaya gesek statis lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari atau sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Ya. Itulah maka dia berada di tengah-tengah. Misalnya, sebuah kotak kita dorong dengan gaya 10 Newton, tetapi kotak belum bergerak. Kalau tidak ada gaya original lain, maka gaya gesek statis yang melawan gerakan tersebut adalah sekitar 10 Newton juga. Ya, bukan langsung mu S kali N. Kalau kita naikkan dorongan menjadi 20 Newton dan benda masih tidak bergerak, maka gaya gesek statis juga menjadi 20 Newton. Begitu terus sampai mencapai Fs, MAX, MAX sama dengan mu S dikali N.
Jadi mu S kali N adalah batas maksimum, bukan nilai otomatis yang selalu muncul. Nah, setelah benda mulai meluncur, barulah kita beralih ke gesekan kinetis. Ya. F terapkan sama dengan mu K dikali dengan N. Gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikalikan gaya normal. Oke. Nah, jadi ingat kalimat sederhananya. Belum slip, maka gesekan statis menyesuaikan. Sudah slip, gunakan gesekan kinetis. Ya, saya ulangi. Jika belum slip, maka gesekan statis menyesuaikan. Dan jika sudah slip, maka gunakan gesekan kinetis. Nah, sekarang kita gunakan gaya gesek ini pada kasus yang lebih dekat dengan tipe aktivitas material handling. Bayangkan kita sedang mendorong sebuah material car atau troli di area produksi. Massa troli 20 kg. Kita mendorongnya ke kanan dengan gaya 60 Newton. Tetapi terdapat gaya gesek 20 Newton yang arahnya berlawanan. Pertanyaan pertama, ya, oke, jangan langsung mencari percepatan. Yang perlu kita lakukan adalah cari dulu resultan gaya horizontalnya. Oke. Nah, karena gaya gedorong ke kanan kita ambil positif, maka sedangkan gesekan kiri kita ambil negatif, maka F sama dengan F dikurang FK. Atau 60 kurang 20 sama dengan 40 Newton. Baru setelah itu kita gunakan hukum Newton kedua. A sama dengan F net dibagi dengan M. Maka dihasilkan A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Artinya, velocity bertambah 2 meter per second setiap sekunnya. Selama resultan gaya tersebut tetap. Nah, sekarang kita ubah sedikit skenario-nya. Bagaimana kalau troli yang sama diberi muatan sehingga massa menjadi 40 kg, tetapi gaya neto tetap 40 Newton? Maka kita peroleh A sama dengan 40 bagi 40 sama dengan 1 meter per second kuadrat. Jadi dengan gaya neto yang sama, ketika massa menjadi 2 kali lebih besar, acceleration menjadi setengahnya. Ini sangat sesuai dengan intuisi sehari-hari. Troli kosong lebih mudah dipercepat dibandingkan dengan troli penuh. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa F sama dengan M kali A. Bukan hanya persamaan di papan tulis. Nah, prinsip ini langsung berkaitan dengan material handling, ergonomi, kemampuan operator, sampai pemilihan alat bantu transportasi material. Oke. Selama ini permukaan horizontal. Sekarang kita berikan permukaannya dan alis gaya akan menjadi sedikit lebih menarik. Sekarang kita perhatikan sebuah benda di atas bidang miring, seperti gambar ini. Kalau kita tetap menggunakan sumbu vertikal dan horizontal, sebenarnya bisa aja. Tetapi persamaan menjadi kurang nyaman. Dalam fisika, kita bebas memilih sistem koordinat yang membuat masalah lebih mudah. Untuk bidang miring, biasanya kita memilih satu sumbu sejarah bidang dan satu sumbu tegak lurus bidang. Mengapa? Karena gaya normal langsung berada pada sumbu tegak lurus bidang dan gerak benda biasanya terjadi sepanjang bidang. Berat benda mg tetap mengarah vertikal ke bawah. Tapi perhatikan, tapi terhadap sistem koordinat baru, pada ini kita uraikan menjadi dua komponen. Pertama, komponen yang sejarah bidang adalah mg sin theta. Kedua, komponen yang tegak lurus bidang adalah mg cos theta. Karena benda tidak menembus permukaan, akselerasi tegak lurus biasanya sama dengan 0. Kalau bidang tidak memiliki gesekan, maka gaya yang menyebabkan bidang meluncur sepanjang bidang hanyalah mg sin theta. Maka sehingga mg sin theta sama dengan m kali a. Oke. Masanya bisa kita coret dan peroleh a sama dengan g sin theta. Nah, ada hal yang menarik di sini. Pada model ideal tanpa gesekan, acceleration berada di bidang miring yang tidak tergantung pada masanya. Kotak 10 gram, 10 kilogram, dan kotak 100 gram pada sudut yang sama akan memiliki acceleration yang sama jika kondisi lainnya identik. Karena itu, urutan analisis yang aman adalah gambar FBD, pilih atau putar sumbu, uraikan MG-nya, lalu terapkan sigma F sama dengan M kali A. Selanjutnya kita gunakan konsep gaya normal pada fenomena yang mungkin pernah kita rasakan, yaitu naik lift.
Pernahkah merasa tubuh seperti menjadi sedikit lebih berat atau lebih ringan ketika lift mulai bergerak? Apakah berarti masa kita berubah? Oh, tentu tidak. Apakah gravitasi tiba-tiba berubah gratis? Jelas juga tidak. Maka apa yang berubah? Yang berubah adalah gaya normal yang diberikan lantai lift pada tubuh kita. Berat sebenarnya tetap W sama dengan M kali G. Tetapi timbangan tidak secara langsung mengukur M kali G. Timbangan mengukur gaya normal N. Inilah yang kita sebut sebagai upper and weight, upper and weight, atau berat semu. Nah, misalnya acceleration lift ke atas. Kalau kita pilih atas sebagai positif, maka diperoleh N kurang mg sama dengan ma. Sehingga N sama dengan M dalam kurung G tambah A. Karena G tambah A lebih besar pada G, maka N lebih besar pada mg. Kita terasa lebih berat. Oke. Sebaliknya, kalau acceleration lift ke bawah, dia turun ke bawah, maka mg kurang N sama dengan ma. Sehingga N sama dengan M kali D kurang A. Maka didapatlah N lebih kecil daripada mg. Dan kita merasa lebih ringan. Sedangkan ketika A sama 0, maka N sama dengan mg. Ini berlaku baik ketika lift sedang diam, ya, maupun ketika bergerak dengan velocity konstan. Jadi yang menentukan berat semu bukan sudah lift sedang naik atau turun. Yang menentukan adalah arah acceleration. Dan pertanyaan ini terakhir ini penting sekali sehingga kita uji dengan pertanyaan yang konseptual. Coba jangan lihat jawabannya terlebih dahulu. Ya, kita pahami. Jika lift sedang bergerak ke atas, tetapi kecepatannya sedang turun, maka pertanyaan pertama adalah kemana arah velocity? Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah kemana arah acceleration? Dan pertanyaan ketiga, apakah n lebih besar daripada mg, n sama dengan mg, atau n lebih kecil pada m? Oke, kita jawab. Pertanyaan pertama, kemana arah velocity? Karena lift masih bergerak atas, maka velocity-nya ke atas. Pertanyaan kedua, kemana arah acceleration? Nah, karena dia bergerak ke atas, tetap yang melambat, maka acceleration harus berlawanan dengan velocity. Eh, Jadi, V ke atas dan A-nya ke bawah. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana gaya normal dibandingkan dengan berat? Oke. Bagaimana gaya normal dibandingkan dengan berat? Nah, karena acceleration ke bawah, resolusi gaya juga harus ke bawah. Artinya, gaya berat mg harus lebih besar pada gaya normal n. Jadi, n lebih kecil daripada mg. Penumpang akan merasa sedikit lebih ringan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa mengapa kita tidak boleh menyamakan arah gerak dengan arah acceleration. Lift bisa bergerak ke atas, tetapi acceleration ke bawah. Lift juga bisa bergerak ke bawah, tetapi acceleration ke atas. Ya. Kalau masih bingung, coba kembali ke aturan yang kita gunakan di awal. Lihat hubungan antara velocity dan acceleration. Sampai di sini kita banyak berbicara tentang gaya-gaya yang bekerja pada satu dimensi. Tetapi gaya sebenarnya selalu muncul antara interaksi dua benda. Maka disinilah hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton mungkin paling sering dikenal dengan kalimat setiap aksi memiliki reaksi sama dan berlawanan arah. Kalimat tulisan matematika kita bisa lihat. Ya. F terhadap A menuju B sama dengan negatif F B menuju A. Oke. Tapi ada satu bagian yang jauh lebih penting daripada sekedar menghafal kata aksi reaksi. Pasangan gaya Newton gaya Newton ini selalu memiliki tiga karakteristik. Pertama, besarnya sama.
Kedua, arahnya berlawanan. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Kedua, bekerja pada benda yang berbeda. Ya. Keduanya bekerja pada benda yang berbeda. Misalnya, tangan kita mendorong dinding, tangan memberi gaya ke dinding, gaya pada dinding. Pada saat yang sama, dinding memberikan gaya yang sama besar dan berlawan arah terhadap dinding kita. Ya. Karena bekerja pada dua benda berbeda, maka kedua gaya ini tidak saling menghapus dalam satu free body diagram. Ini juga menjelaskan satu kesalahan umum lainnya. Pada sebuah kotak yang diam di lantai, terdapat gaya normal N ke atas dan berat M ke bawah. Tiba-tiba apakah keduanya pasangan aksi reaksi? Nah, saya ulangi. Pada sebuah kotak yang diam di atas lantai, terdapat gaya normal N ke atas dan berat MG ke bawah. Pertanyaan adalah, apakah keduanya pasangan aksi reaksi? Jelas tidak. Karena keduanya bekerja pada benda yang sama, yaitu kotak. Pasangan Newton tiga ini dari berat kotak adalah gaya gravitasi kotak pada bumi. Sedangkan pasangan dari gaya normal lantai pada kotak adalah gaya kotak pada lantai. Jadi aturan yang paling aman adalah kalau dua gaya bekerja pada benda yang sama, keduanya bukan pasangan Newton ketiga. Nah, sekarang kita gunakan brief ini pada salah satu kasus yang paling sering menjebak. Tabrakan kendaraan besar dan kendaraan kecil. Bayangkan, sebuah truk besar bertabrakan dengan sebuah mobil kecil. Menurut intuisi, kita mungkin mengatakan tentu gaya dari truk pada mobil lebih besar karena truk jauh lebih besar. Tapi menurut komunitas ketika itu tidak benar. Pada saat tumbukan, F terhadap truk menuju mobil sama dengan negatif mobil menuju truk. Jadi gaya yang mereka berikan satu sama lain sama besar, hanya arahnya yang berlawanan. Maka jawabannya adalah C, sama besar. Lalu mengapa mobil yang biasa mengalami perubahan gerak yang jauh lebih besar? Jawabannya bukan karena gayanya berbeda. Ya. A sama dengan M kali F. Gaya interaksinya sama besar, tapi massa mobil jauh lebih kecil. Karena massa yang lebih kecil, akselerasi mobil jauh lebih besar. Jadi kalimat yang perlu diingat adalah same force, different acceleration, because mass matter. Yang sama menghasilkan percepatan berbeda karena pengaruh massa. Inilah hubungan yang bukan antara Newton 3 dan Newton kedua. Newton 3 memberi kita informasi bahwa pasangan gaya interaksinya sama besar. Newton 2 memberi kita informasi bahwa dampak gaya tersebut terhadap masing-masing benda. Nah, kita sekarang sudah sampai pada akhir materi. Mari kita tarik seluruh pembahasan ini menjadi satu peta sederhana. Oke. Kalau seluruh materi ini harus diringkas menjadi satu diagram, maka saya ingin kalian mengingat alur ini. X menuju P menuju A, ya, dan force menuju. Ya, kita lihat pada gambar yang ada di sini. Kita mulai dari posisi X. Perubahan posisi terhadap waktu memberi kita velocity V. Perubahan velocity terhadap waktu memberi kita acceleration A. Sampai titik ini kita berada pada wilayah kinematika. Kinematika menjawab, what is the motion? Atau bagaimana benda bergerak. Kemudian kita bertanya, mengapa acceleration itu terjadi? Jawabannya ada pada resultan gaya, sigma F sama dengan M kali A. Disinilah kita masuk ke dinamika. Nah, dinamika menjawab, why does dimension change? Mengapa geraknya berubah? Jadi jangan melihat bab gerak dan bab gaya sebagai dua topik yang tidak berhubungan. Gaya menghasilkan acceleration, acceleration mengubah velocity, velocity mengubah position. Seluruhnya merupakan satu cerita fisik yang sama. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, bayangkan sebuah troli bergerak ke kanan dengan velocity konstan. Apakah ada gaya yang bekerja pada troli tersebut? Jawabannya, bisa saja ada banyak gaya. Ada berat,
gaya normal, mungkin gaya dorong, mungkin gaya resistif. Tapi karena velocity-nya konstan, A sama dengan nol, maka menurut hukum Newton, sigma F sama dengan nol. Jadi yang nol bukan berarti semua gaya hilang. Yang nol adalah resultan gayanya. Nah, kalau dari pertemuan ini, ya, dari video ajar ini ada satu kalimat yang harus kalian ingat. Ingat ini. Gunakan posisi, velocity, dan acceleration untuk mendistribusikan gerak dan gunakan resultan gaya untuk menjelaskan mengapa gerak itu berubah. Saya ulangi. Gunakan posisi, velocity, dan acceleration untuk mendistribusikan gerak dan gunakan resultan gaya untuk menjelaskan mengapa gerak itu berubah. Dan dari sinilah nanti kita masuk ke analisis mekanik yang lebih kompleks pada sistem teknik. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.